saya tidak mau atau kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saya mau bilang, kalau saya mau bilang siapa-siapa orangnya, terlalu sudahlah, jangan, tidak enak. Karena ada teman juga, ada istrinya teman juga, sudahlah. Saya bilang kurang sadar diri, Jo, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat sore kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tribun Motesa Tesa, sebuah program yang akan menjangkau Anda dari mata lokal membahas isu-isu strategis khususnya di Sulawesi Tengah, di mana pada edisi khusus kali ini terkait edisi parliamentary. Nah, spesial hari ini kami sudah berkunjung dan dijamu langsung oleh salah satu figur yang sangat vokal di parlemen kota. Kita langsung saja sebut Bapak Alfian Caniago SE. Beliau adalah anggota DPRD Kota Palu dari Komisi C, Bapak. Yes, betul. Beliau adalah garda terdepan dalam pengawasan anggaran dan mitra kerja yang kritis terhadap kinerja OPD di Kota Palu. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan kesehatan ini merupakan poin utama, Pak, ya? Betul. Kalau kita sehat, tentu kita akan berpikir juga sehat. Betul, alhamdulillah. Baik Pak, boleh sambil menyapa Tribuners di rumah, sambil dikenalkan siapa sih sosok dari Alfian Caniago ini? Silahkan. Ya, jadi Alfian Caniago ini sebenarnya bukan asli Palu, tapi kita sudah lama di Palu. Saya punya istri juga orang di asli Palu, luar biasa. orang Besusu. Hanya kita sejak kuliah sudah di Palu sejak tahun 97. 97. Jadi sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Jadi ya banyaklah kita membangun Kota Palu ini toh. Jadi karena saat ini memang kan basicnya kita ini kan adalah pengusaha atau pebisnis ya. Nah, hanya kita terjun ke politik ini tentu saya selalu berpikir banyak yang saya rasakan ketika belum menjadi seorang legislator, urusan-urusan di pemerintahan itu saya merasakan juga saya masih banyak diperlakukan kurang baik, sehingga bagaimana saya mencoba dengan kemampuan saya masuk ke partai politik. Sebagai seorang legislator mencoba maju ke parlemen Kota Palu untuk merubah yang saya anggap itu kurang efektif dan efisien dalam pengurusan publik ya. Itu. Baik, sebagai anggota Komisi C ini kami yakin bahwa kesibukan di menjelang akhir tahun ini pasti sangat padat, Pak. Boleh dibagikan ke Tribuners apa kesibukan yang paling spesifik yang tengah dijalani belakangan? Ya, memang sangat padat sekali. Yang pertama, kemarin kita baru selesai membahas satu rancangan perda tentang barang milik daerah. Nah, terus lagi ini kita dengan jabatan barunya sebagai anggota Banggar di DPR, ya kita lagi membahas RAPBD tahun 2026. Nah, di samping itu masih ada ramperda yang kita akan bahas lagi, itu perlindungan perempuan, ada ketahanan pangan, ada yang barusan ini kita putuskan juga, yaitu perlindungan petani garam dan pelestarian tenun Kota Palu. Ya. Banyak hal strategis di sana, Pak, ya? Ya, artinya saya di setahun ini berpikir
selama saya di parlemen, menjadi seorang legislator ini atau menjadi seorang anggota DPR ini bukan persoalan kita bisa terpilih Betul. dan mendapatkan kursi. Jadi justru jujur tanggung jawab kita sebagai seorang legislator ini sangat berat. Sangat berat dan penuh beban ketika kita tidak mengemban amanat dari masyarakat ini. Betul. Nah, saya selalu beranggapan, jadi bahkan pekerjaan-pekerjaan eksternal saya atau di bisnis saya juga lebih banyak saya kesampingkan karena kebetulan kita sudah punya karyawan dan lain sebagainya. Tapi secara yang menjadi sorotan adalah kita yang ada di DPR ini. Jadi betul-betul kita menjalankan amanat undang-undang yang diamanatkan kepada kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Baik, luar biasa. Nah, kita coba menyinggung soal defisit dan juga PAD, Pak. Apa temuan utama Bapak di Komisi C ini terkait sektor PAD yang paling banyak mengalami kebocoran atau kurang efektif sejauh ini, Pak? Jadi dalam rapat mitra di Komisi C, kita punya, kalau tidak salah ini 11 mitra. 11 mitra di Komisi C. Yang saling berkaitan ya. Nah, itu di rapat mitra, rapat RKA tahun 2024, saya banyak memberikan masukan kepada semua dinas-dinas mitra kita. Dengan memberikan catatan-catatan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, yaitu di Badan Anggaran. Nah, di tahun 2025 ini, justru apa yang kita harapkan, usulan-usulan dari komisi kita, itu justru banyak yang tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Sehingga saya kemarin pada saat rapat mitra kedua di tahun 2025 ini, di bulan Oktober ya kemarin itu, saya sebenarnya sudah hampir putus asa, malas untuk membahas itu karena draftnya kan sudah jadi menurut eksekutif. Ya kalau kamu sudah jadi itu dan tidak dapat diganggu gugat, silakan saja jalankan. Kita di sini hanya mau mengontrol, mau membuat atau memberikan pemikiran-pemikiran kita yang lebih baik, begitu. Nah, tapi saya tetap berusaha berpikiran positif agar ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di selang waktu berjalan, setelah rapat mitra selesai, tiba-tiba saya mendapat amanat oleh partai untuk memperkuat Badan Anggaran. Nah, kemarin kan pelantikan itu kan di hari Senin ya, kalau nggak salah ya, tanggal 20, tanggal berapa ya? Tanggal 18 ya, atau itu. Nah, kita sudah rapat, Badan Anggaran ini rapat baru 2 hari. 2 hari kemarin. Dan ini hari ketiga sebentar lagi kita rapat. Nah, saya jadi ketika kita berbicara di luar, kita tentu harus berbicara sebagai seorang politisi. Ketika kita bekerja di dalam DPR, kita harus mampu bekerja sebagai seorang profesional. Apalagi kita ditempatkan di Badan Anggaran. Kita harus bekerja sebagai seorang profesional. Dan saya menempatkan itu. Saya menempatkan itu. Karena saya anggap di dalam pembahasan di Badan Anggaran,
yang dibutuhkan ini adalah orang-orang profesional. Gitu. Seorang kepala dinas itu pasti dia seorang profesional. Betul. Gitu. Jadi kita berbicara secara profesional juga. Gitu. Makanya saya tidak mau seperti yang sudah-sudah, karena banyak sekali saya dapat informasi bahwa kemarin-kemarin ini banggar DPR ini agak sedikit lemah, dan saya tidak tahu juga lemahnya di mana. Saya juga nggak paham kenapa bisa seperti itu. Padahal kan teman-teman yang sebelumnya kan menurut saya ini mereka ini orang hebat-hebat. Betul. Orang hebat-hebat, bahkan senior-senior di DPR itu sudah lama. Nah, tetapi dengan ditunjuknya saya sebagai oleh partai untuk mengemban amanat baru di jabatan Banggar, ya saya menjalankan itu secara, sekali lagi saya bilang, secara profesional, tanpa ada maksud-maksud dan tujuan-tujuan lain. Yes. Baik, tadi sudah disinggung terkait bahwa memang Anda baru saja dipercayakan untuk bergabung dalam Badan Anggaran DPRD Kota Palu. Nah, ini mungkin bisa diberikan gambaran kepada Tribuners di rumah, apa fokus utama atau prioritas yang akan Anda bawa ke Banggar ini? Mengingat bahwa peran Banggar ini sangat krusial ya dalam membahas APBD dalam Kota. Silakan, Pak. Jadi saat ini kita sementara membahas yang dikaji dulu masalah penerimaan daerah. Jadi penerimaan daerah itu kita sementara dalam pembahasan. Nah, dalam pembahasan penerimaan ini, tentu saya berharap semua pihak di sini mampu bekerja untuk meningkatkan PAD dari Kota Palu. Ya. Meningkatkan PAD itu bukan berarti kita mau atau dengan sengaja memeras rakyat, bukan itu. Tapi bagaimana kita mau membuat satu inovasi, motivasi, dengan cara-cara yang elegan, sehingga orang itu atau masyarakat itu berpikir dengan penuh sadar mau melaksanakan atau menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga Kota Palu. Itu. Baik. Artinya memang fokus pada optimalisasi PAD ini adalah suatu hal yang sangat kami harapkan, Pak. Dan adakah sektor atau dinas tertentu yang menurut Bapak hari ini perlu mendapat perhatian atau penekanan khusus dalam hal efisiensi dan juga transparansi anggaran ke depannya ini, Pak? Ya. Memang sektor-sektor yang besar itu memang untuk Kota Palu ini ada sektor seperti di Bapenda ini kan ada pajak bumi dan bangunan. Ada juga pajak biaya perolehan dan retribusi lain. Nah, saya ini kan pajak bumi dan bangunan ini kan kemarin kan mengalami kenaikan. Saya bahas dulu pajak bumi dan bangunan ya. Mengalami kenaikan. Pada awal tahun kemarin, saya ini menyuarakan bahwa kepada Bapenda Kota Palu, waktu itu kabannya itu masih Ibu Eka, ya, menyuarakan, Ibu Kaban, tolong sampaikan kepada pimpinan, janganlah dinaikkan dulu pajak bumi dan bangunan ini. Pakailah tarif lama dulu. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Tentu saya melihat kejadian yang terjadi di tahun 2024, tahun sebelumnya. Nah, di tahun sebelumnya itu kita tidak mencapai target dalam hal penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan. Jadi bukan berarti saya mengatakan itu tanpa alasan. Ya, kita ini baru menyelesaikan yang namanya pesta politik. Betul. Ya. Nah, kita harus bergembira dong. Betul, Pak. Ya.
dengan pemimpin yang baru, kita harus bergembira dong. Gitu. Anggaplah sebuah hadiah, gitu. Itu sudah saya sampaikan. Dan sebagai kita anggap ini kenapa tidak mau menaikkan, saya berharap kita dengan tarif yang tetap atau tarif lama, kita mengejar penerimaan dulu dari sektor itu. Kita mengejar penerimaan dulu supaya kita bisa mencapai di angka di atas 90%. Ya, kita mengejar itu dulu. Nah, kalau ada pun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota atau pemerintah, misalnya mau mengurangi menghapus denda dan melakukan relaksasi cicilan dan lain sebagainya pembayaran pajak itu juga sangat baik. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah Pemda pikirkan di sini adalah ini kan kalau kita menghapus denda, menghapus denda misalnya orang yang nunggak 10 tahun, toh, yang 5 tahun kita hapus dendanya. Berarti kan ketika kita lakukan itu, yang kita bantu ini adalah orang yang bisa kita katakan tidak taat pajak. Ya, ada warga yang tidak taat pajak. Nah, sekarang bagaimana dengan orang atau warga yang taat pajak atau rajin membayar pajak? Apakah kalian pernah melakukan apresiasi? Nah, saya balik untuk itu. Betul. Ya. Saya memberikan alasan-alasan untuk itu. Kenapa? Ya mungkin mereka yang membayar, yang taat pajak 1-5 tahun ke belakang ini tidak pernah menunggak, ya tentu kita harus kasih apresiasi dong. Betul, Pak. Wajar. Sedangkan orang yang tidak taat pajak saja, warga yang tidak taat pajak saja, diapresiasi. Baik. Bagaimana dengan orang yang rajin, yang berprestasi, membayar pajak? Begitu. Kita harus apresiasi. Apresiasinya ini tentu kita bisa saja, tentu tidak semua, karena kita menganggap ini sebagai suatu hiburan bagi masyarakat dan motivasi untuk taat membayar. Tentu itu diaturlah, tinggal mekanisme tekniknya. Mungkin yang 5 tahun, yang 3 tahun, toh? Nah, ini kita apresiasi. Tidak usahlah kita apresiasi yang kecil-kecil aja. Cukup dikasih kipas angin mungkin untuk hiburan saja, hadiah hiburan bagi mereka yang taat pajak. Nah, kita tahu bahwa ketika ada rangsangan-rangsangan ini, tentu orang akan berpikir, siapa tahu bagian saya. Kalau toh pemerintah Kota Palu misalnya mampu memberikan hadiah super grand prize yang besar, toh untuk warga Kota Palu di setiap kecamatan misalnya yang rajin atau taat membayar pajak, kita kasih hadiah umroh misalnya, ya kan? Toh misalnya kelurahan Mantiklore, dia berdasarkan, dia penduduk paling banyak, misalnya saya kasih punya hadiah umroh, misalnya. Itu betul super grand prize. Toh? Nah, Palu Utara misalnya cukup 1 orang saja, misalnya, atau artinya tetap kita objektivitas berdasarkan jumlah serapan atau penerimaan yang diterima dari tiap kecamatan atau kelurahan. Itu. Jadi saya itu selalu memberikan ada inovasi, bukan berarti kita memprotes. Saya katakan di Saraba Channel juga saya sudah katakan. Alfian itu melakukan kritikan atau suatu protes bukan tanpa alasan. Dia mampu memberikan solusi. Kalau ada yang tidak bilang, dia cuma tahu protes, tidak memberikan solusi, silakan datang sama saya kasih tahu. Baik, Gitu. luar biasa. Ya. Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup, dan kami mencatat belakangan isu yang paling krusial yang Bapak sempat angkat ini adalah dugaan adanya P3K Seliuman yang terstruktur. Ini adalah suatu isu yang... Tunggu. Sebelum ke situ. Ini kita tentang serapan penerimaan supaya tidak menguap. Oke. Saya selalu bilang supaya tidak menguap, karena kenapa? Kalau tunai biasa kurang. Nah, semua saya saat ini berpikiran menggunakan sistem digitalisasi.
Nah, sistem digitalisasi itu dari PBB bisa kita bikin sistem digitalisasi. Dari sektor retribusi sampah, Oke. dari sektor perparkiran, dari sektor penerimaan lapak atau penyewaan lapak oleh di Perindak ya, itu semuanya bisa kita lakukan sistem digitalisasi. Nah, tentu yang harus kita punya ketika kita berbicara satu sistem digitalisasi, saya cuma tekankan kepada dinas-dinas terkait, kalian harus punya database yang sangat valid. Database yang sangat valid. Ketika mereka tidak punya database, apa yang kita mau digitalisasikan? Betul. Gitu. Nah, PBB itu, ini kan orang masih selalu membayar secara tunai penerimaan ini dari sektor PBB. Ya, dari sektor PBB. Saya bilang dalam lembar STT-nya itu, surat tagihannya itu, ya, kalau perlu itu kan ada NOK di situ. NOK itu, nomor induk pembayaran PBB itu NOK namanya. Nah, itu bisa kita jadikan nomor virtual. Nomor virtual itu untuk membuat kiris. Dan kiris itu pada saat kita cetak belangko tagihan PBB itu, kita tempelkan di situ. Jadi masyarakat bisa langsung kiris di situ. Baik. Nah, hemat waktu, hemat biaya. Nah, kalau kita dari sektor perparkiran, ini perparkiran di Kota Palu ini semakin tidak ada yang ngurus. Ya, semakin tidak ada yang ngurus. Nah, memang kalau bicara dengan saya ini sedikit lama, karena saya suka membahas ini. Sektor perparkiran. Waktu saya rapat dengan mitra perhubungan, itu mereka katakan potensi perparkiran di Kota Palu ada 19 miliar. Ya, itu di tahun 2024. Ya. Nah, targetnya mereka adalah 14 miliar dari sektor parkir. Ya. Tapi waktu kita rapat, hasilnya cuma 1,1 miliar. Jauh panggang dari api, kalau kita mau bilang. Nah, sekarang ini saya lihat dengan kacamata saya ya, potensi parkir dari retribusi ini itu sangat besar, di atas 20 M per tahun. Kita bisa itu di atas 20 miliar. Nah, saya berkali-kali mengatakan kepada dinas, kenapa kalian tidak membentuk suatu, apakah badan, apakah bidang, itu di dalam internalnya kamu. Bisa juga kamu kerjasamakan dengan pihak ketiga, atau kamu suruh dengan Perumda Kota Palu. Ya. Tetapi kan kita mau tempatkan ini dengan Perumda Kota Palu, sementara Perumda Kota Palu banyak masalah. Kita mau pihak ketiga kan juga ini, saya tidak tahu apakah mereka pernah berbicara kepada pihak ketiga atau tidak, kita juga tidak paham. Ya. Kalau begitu kalian bentuk bidang atau UPTD yang ngurus perparkiran. Gitu. Nah, ini berulang kali saya sampaikan. Kenapa? Sumber ini kan sudah jelas di depan mata. Betul. Ini sumber yang pasti dan jelas. Tinggal bagaimana kita cara mengurusnya, mengaturnya, membuat satu manajemen yang baik. Begitu. Nah, saya berkali-kali bilang, manusiakan orang yang kita pekerjakan untuk ngurus itu parkir. Artinya tukang parkir harus dimanusiakan. Jangan kalian kasih gaji yang serampangan, tidak jelas. Kita rekrut mereka, kita latih mereka, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mengatur kendaraan. Jadi memang betul-betul dibuat suatu manajemen, begitu, satu sistem. Nah, Pak,
itu kalau dibikin begitu kita belum mampu. Ya, bagaimana kalian sudah mampu supaya mampu? Begitu. Nah, Pak, kalau kita pembayarannya bagaimana? Kita bilang digitalisasi. Tapi Pak, kalau pakai QRIS kan uangnya tidak jelas. Maksudnya satu QRIS itu semua motor pakai. Saya bilang inilah. Berarti kamu punya pemikiran ini masih, ya kita bukan bilang orang juga di bawah dangkal dari saya, tidak juga. Toh, tapi kamu masa tidak bisa beranalisa? Sekarang yang diparkir ini adalah manusia atau kendaraan? Kan kita sepakat yang diparkir ini kendaraan. Entah dia roda 2, roda 4, roda 6, mau roda 10. Yang diparkir apa? Kendaraan. Kendaraan punya data enggak? Ada. Nomor polisinya kan? Ya. Nah, inilah yang saya bilang, tarik itu data sebagai database-nya kamu. Database-nya kamu. Dari semua kabupaten ini yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, kamu tarik datanya. Mau dari Jakarta juga kamu tarik datanya. Kan ada banyak plat B, plat apa di sini yang sudah dari daerah-daerah. Tarik datanya. Minta. Pemda minta. Untuk apa? Nah, sekarang tentu kita harus punya satu sistem untuk bagaimana, kan Pak, untuk apa itu tarik data nanti? Kan itu data kendaraannya orang. Ya inilah, tidak berkembang pemikiran ini. Kita harus punya sistem. Cari orang IT buat. Gitu. You parkir, Anda parkir di situ, kita cukup isi DN-nya. Sudah keluar kemarin namanya. Siapa pemilik? Tapi kan kita tidak memarkirkan orangnya. Yang kita parkir kendaraannya. Ya? Sudah keluar datanya sini. Justru ini bagus. Ya? Sudah keluar QRIS-nya. 4.000 misalnya mobil. Selesai. Apa masalahnya? Luar biasa. Artinya banyak solusi konkret. Pak, kalau orang tiada uang tunai, tiada uang digital, pakai uang tunai, ada juga caranya. Kenapa kita mau susah diri berpikir begitu ya? Jadi semua pakai sistem digitalisasi. Yang saya di pertanyaan, ini kamu mau bagus atau tidak? Kamu bisa kerja atau tidak? Kamu mau kota ini maju atau tidak? Banyak sektor. Salah satu contoh lagi penerimaan dari penerimaan dari PBG. Nah, saya bilang PBG ini kan atau yang dulunya kita kenal dengan IMB. Nah, penerimaan dari sektor IMB ini penting. Ya, saya kemarin menyampaikan kepada Dinas Tata Ruang dan ini berkali-kali saya sampaikan. Bapak mau meningkatkan PAD. Ini ada efek yang akan berdampak. Dari kita memaksimalkan penerbitan PBG ini atau IMB ini. Ada efek yang sangat berdampak. Contoh gini. Misalnya, kita ambil satu sampel kecamatan. Kalau kecamatan itu terlalu besar, sudahlah, ambil satu kelurahan. Kalau kau rasa lagi terlalu berat itu kelurahan, RW. Kalau kau rasa berat lagi itu RW, RT. Supaya gampang. Kau kan tidak mau capek, toh, Kadis. Toh? Maunya terima uang tiap bulan. Kan begitu ini pegawai negeri. Ya. Saya bilang aja begitu, seperti memang begitu kenyataannya. Gitu kan? Nah, sudahlah. Kau ambil salah satu sampel, entah seukuran kemampuan kamu lah. Gitu. Karena ini akan berdampak yang sangat besar. Misalnya, satu kelurahan. Satu kelurahan ini kita sudah detek. Oh, ini si A punya rumah, ini dia bangun 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, toh belum ada PBG-nya. Nah, kemarin Kadis Tata Ruang ini mengatakan, Pak, kita tidak bisa memaksa orang atau mengetuk pintunya orang untuk meminta dia mengurus
PBG. Oke. Saya bilang, Pak Kadis, kamu bekerja berdasarkan perda dan undang-undang atau tidak? Berdasarkan perda atau tidak kau bekerja? Saya cuma balik tanya itu. Ketika kau mengatakan kita bekerja berdasarkan perda atau perwali dan lain-lain sebagainya, berarti kau wajib mempertanyakan. Orang mendirikan bangunan wajib membuat PBG. Bagaimana caranya? Kita butuh edukasi yang lebih banyak kepada masyarakat. Gitu. Kita membicarakan kepada masyarakat, jangan hanya duduk di kursi. Kita harus banyak membicarakan ini kepada masyarakat. Ambillah skop yang paling terkecil sesuai dengan kemampuanmu lah. Kalau kau susah berpikir yang besar, gitu. Ya, kita ambil karena akan berdampak efek domino. Gini caranya. Misalnya si A, rumah si A tadi, luasan rumahnya 100 meter persegi bangunannya. Toh, tanahnya ada 1000. Ya, jadi luas tanah bumi 1000 dan luas bangunan ada 100. Nah, karena dia tidak punya PBG atau IMB, dia akan bayar pajak tahunannya hanya bumi. Iya, betul ya? Iya, betul. Hanya bumi terus. Sekarang, ketika kita mengambil alih ini, orang bilang jemput bola, toh, mendatangi mereka, memberikan edukasi mereka, memberikan tarif diskon penerbitan PBG yang sangat murah dan lain sebagainya. Sudahlah, mau disubsidi kah, mau gratis kah, terserahlah. Yang penting terbit dulu nih. Betul. Karena kita akan mengejar penerimaan ke belakang. Dia terima. Kalau kita kenakan tarif, dia membayar penerbitan itu, jadi Dinas Tata Ruang mendapatkan penerimaan, toh tahun berjalan akan naiklah pembayaran pajak bumi dan ada bangunan. Nah, saya nggak paham, saya ini setengah mati melakukan pemikiran ini. Pemikiran saya ini sudah dari tahun 2012. Saya pernah menyampaikan ke mereka-mereka yang waktu itu yang lama di tata ruang. Kalau yang mereka sekarang yang lama yang pernah di tata ruang pernah ketemu saya, ya itu tadi Kabak Hukum pernah, terus sekretaris Perkim. Itu mereka tahu saya. Dan pemikiran saya mereka tahu. Saya cuma nggak paham. Mereka nggak pernah mau kerja. Gitu. Cuma suka terima gaji aja tiap bulan. Baik, Bapak, kita berbicara terkait edukasi kepada masyarakat, tentu ada keterlibatan masyarakat di sana. Sejauh ini, saat Anda melakukan reses ke Dapil, ini apa aspirasi yang paling banyak dituturkan oleh masyarakat, Pak? Iya, jadi tentu lebih banyak perbaikan infrastruktur. Biasanya itu ada jalan rusak, ada saluran drainase, ada juga permintaan ternak, permohonan bantuan UMKM. Ya, jadi seperti itulah. Nah, hanya saja kan kita punya regulasi di pemerintah Kota Palu ini juga menurut saya agak sedikit rumit juga. Masyarakat harus membuat proposal dan lain sebagainya lah. Dan sampai sejauh ini bagaimana realisasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat itu, Pak? Apakah sudah di penanganan atau sampai sejauh mana saat ini? Saya waktu reses pertama saya di Kelurahan Layana, sampai mereka mengatakan bahwa Layana ini sebenarnya bagian dari Kota Palu atau enggak. Itu perkataan yang sangat menyayat hati bagi saya. Karena kenapa? Mereka katakan, Pak, jalan kita itu sejak zamannya Soeharto nggak pernah diaspal. Makanya saya, insya Allah di tahun 2026 nanti ini, karena kita ada aspirasi di sana, saya mencurahkan aspirasi saya itu melalui DPR ini ke peningkatan fasilitas jalan yang ada di Layana. Itu. Baik.
Setelah kita membahas semua isu krusial, Pak, karena kita terbatas waktu, mungkin ada pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada seluruh stakeholder, ini termasuk kepada pemerintah Kota Palu tentunya untuk bersama Sebelum membangun saya Indonesia. akhiri, tadi kan sudah disinggung masalah P3K Siluman. Saya harus bilang juga. Jadi, yang pertama, kenapa? Jadi, saya harus tegaskan juga ini ya. Saya ini berlatar belakang aktivis sebelumnya, dan saya tidak mau atau kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saya paling benci dan paling tidak suka itu. Dalam kamus hidup saya, silakan kalau kita mampu, mau berjaya, mau sukses, tapi jangan sampai merugikan orang lain, menindas orang lain. Betul. Tidak ada dalam benak saya itu mencurangi orang lain. Dan saya jujur, walaupun mungkin orang lihat saya garang dan lain sebagainya, ya, saya memang sudah seperti ini. Lebih baik kan buah durian daripada buah kadondong. Ya, durian itu luarnya jelek dilihat, berduri dan lain sebagainya. Tetapi di dalamnya isinya enak. Betul. Kalau kadondong dilihat mulus, pada rasanya asam, ada serabut lagi di dalam, gitu. Jadi jangan seperti itu. Nah, untuk urusan P3K, saya dari fraksi Gerindra selalu mengusulkan untuk dibuatkan pansus karena terlalu banyak laporan-laporan yang saya terima. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan itu di paripurna, tetapi karena kalah suara bagi saya, ya saya tidak memaksa juga, karena itu bukan kewenangan atau pada posisi itu di komisi saya. Nah, jadi saya berharap teman-teman di komisi yang menangani ini betul-betul bisa membantu mereka. Nah, secara masalah, ini kan sudah tercium ada Komnas HAM, ada Ombudsman, ya. Dan menurut saya ini memang sudah memenuhi unsur. Unsurnya sudah terpenuhi lah. Karena ya kalau kita lihat dokumen itu memang betul ada, asli dan lain sebagainya, tapi tidak betul penerbitannya, pembuatannya itu yang tidak betul. Nah, gitu. Kalau saya mau bilang siapa-siapa orangnya, terlalu sudahlah, jangan, tidak enak. Karena ada teman juga, ada istrinya teman juga, sudahlah. Saya bilang kurang sadar diri, Jo. Begitu, sudah, Jo. Jangan. Yang saya sesalkan, akibat mereka ini, ada 500 R2 dan R3 yang tertahan nasibnya. Gitu. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita mau sukses, jangan menzulimi orang. Silakan Anda sukses dengan kesuksesan Anda, tapi jangan sampai menghalangi rezeki orang, menzolimi orang, dan sebagainya. Nah, ini yang saya tidak bisa melihat itu. Gitu. Saya tidak bisa melihat itu. Itu kalau dari tanggapan saya, dan saya berharap ini bisa diselesaikan dengan baik sebelum tanggal 30 Desember. Ini harus sudah bisa selesai dan didapatkan titik temu untuk penyelesaian ini. Baik, gitu. Luar biasa. Terakhir Pak, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada khususnya stakeholder dan juga pemerintah Kota Palu saat ini untuk membangun Kota Palu ini lebih bersinergi bersama. Silakan Pak. Oke. Dari semua rapat-rapat yang saya ikuti, yang saya jalani, sudah 1 tahun 2 bulan ini semenjak saya dilantik, tidak ada satupun program pemerintah Kota Palu yang baik yang saya tidak dukung. Tidak ada satupun. Itu baik untuk kemajuan Kota Palu, saya pasti dukung. Gitu. Macam urusan kebersihan, saya dukung. Urusan peningkatan PAD dari sektor PBB, saya dukung. Semuanya untuk kebaikan
Saya tidak ada yang saya tidak dukung. Semuanya saya dukung. Bahkan dalam reses-reses saya, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, selalu saya mengajak, ayo, jangan kita tidak sampai membayar pajak dan retribusi. Nah, hanya saja kita juga harus ada flashback balik kepada masyarakat. Yaitu apa? Peningkatan pelayanan, birokrasi yang terlalu panjang mungkin itu bisa dipangkas. Betul. Ini yang perlu diperbaiki begitu. Karena apa? Jujur, saya melihat ya, karena kan di Kota Palu ini kan masih banyak kantor-kantor, dinas-dinas yang belum memiliki kantor sendiri. Ada yang sudah punya kantor juga, ruangannya sempit. Betul. Nah, bagaimana sumber daya ini mau bagus bekerja kalau ruangannya sempit, kotor dan lain sebagainya, tidak layak untuk ditempatkan untuk bekerja. Begitu. Jadi saya pikir ini kita fokus pada peningkatan sumber daya manusia dulu lah juga. Jangan hanya kita memikirkan bagaimana Palu ini maju dan lain sebagainya dari sektor pembangunan, dari sektor-sektor lain, tapi sumber daya manusia yang kita tidak pikirkan. Begitu. Ya, itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak untuk diskusi hari ini, sangat banyak insight positif, dan kami berharap bahwa kerja keras Bapak ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tapi juga solutif dan juga berkelanjutan bagi Kota Palu. Untuk itu, saya Nurul Aida Bapak, mewakili narasumber hari ini. Terima kasih. Baik, pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.